Halo semua, perkenalkan nama saya Bintino Sanjaya Jaru, NIM 151200004, Program Studi Pendidikan Kimia Semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Mandira Kupang. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi aldehid. Jadi, apa itu aldehid? Yang pertama, pengertian dari aldehid. Aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Rumus umum aldehid adalah RCOH. Dengan rumus molekul dari aldehid adalah CnH2nO dan memiliki rumus struktur aldehid adalah sebagai berikut. Gugus fungsi senyawa aldehid. Aldehida atau alkana dapat dianggap sebagai turunan alkana dengan mengganti satu atom H dari alkana dengan gugus fungsi COH yang disebut gugus formulir. Berikut adalah gambar struktur dari gugus karbonil dan gambar dari struktur dari gugus formil. Sifat kepolaran gugus karbonil aldehida. Gugus karbonil pada aldehida menunjukkan gugus yang bersifat polar. Hal ini disebabkan oleh atom oksigen dan karbon yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar. Tata nama senyawa aldehid. Nama lazim atau nama trivialnya. Nama lazim aldehid diturunkan dari nama lazim asam karboksilat dengan menggantikan akhiran -at menjadi aldehid dan membuang kata asam. Berikut adalah contoh nama trivial atau nama lazim dari senyawa aldehid dengan struktur ini. Yang berikut, nama UPACH. Nama aldehid diturunkan dari nama alkana dengan menggantikan akhiran A menjadi Al. Oleh karena itu, aldehid disebut juga sebagai alkana. Berikut adalah contoh nama senyawa dari aldehid. Untuk nama UPACH-nya juga nama trivialnya dengan strukturnya. Pemberian nama untuk alkana yang mempunyai isomer. Yang pertama adalah rantai pokok adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi formil atau aldehid COH. Yang kedua, nama aldehid sesuai nama rantai pokok dan diberi akhiran AR.
Pemberian nama pada rantai induk dimulai dari atom karbon yang terikat pada gugus fungsi aldehid COH. Yang keempat, pemberian nama dimulai dengan nama cabang, kemudian disusun menurut abjad, lalu kemudian nama rantai induk. Yang kelima, letak gugus fungsi tidak perlu disebutkan karena selalu pada atom C nomor 1. Yang keenam, jika terdapat dua atau lebih cabang berbeda, penulisan diurut berdasarkan abjad. Contoh tata nama senyawa IUPAC senyawa aldehid. Menentukan nama IUPAC senyawa aldehida yang memiliki rumus molekul C6H12O. Soalnya, tentukan nama IUPAC senyawa aldehida yang memiliki rumus molekul C6H12O dengan rumus strukturnya seperti pada gambar. Dari rumus strukturnya dapat diketahui bahwa senyawa aldehid tersebut dibangun oleh rangka karbon bercabang. Rantai induk terpanjangnya memiliki 5 atom karbon. Senyawa alkana yang memiliki 5 atom karbon adalah pentana. Rantai induk merupakan rantai karbon yang mengikat gugus aldehid atau formil, yaitu gugus COH. Sedangkan atom karbon nomor 1 adalah karbon dalam gugus COH yang mengikat atom oksigen. Cabang terbentuk dari akibat adanya gugus alkil yang terikat pada rantai induk. Gugus alkil yang terletak pada rantai induk ini memiliki satu atom karbon, yaitu metil. Gugus alkil terikat pada rantai induk di atom karbon nomor 3. Jadi, untuk nama gugus cabangnya alkil 3 dimetil dan nama rantai induk aldehida adalah pentana. Jadi, nama IUPAC dari senyawa aldehid dengan rumus kimia C6H12O adalah 3 metil pentana. Isomer senyawa aldehid. Aldehid tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsi dari aldehid terletak di ujung rantai C. Isomer pada aldehid terjadi karena adanya cabang dan letak cabang. Jadi, isomer aldehid merupakan isomer struktur. Isomer aldehid mulai dibentuk pada suku keempat, yaitu butana. Contoh isomer struktur senyawa alkanal butanal C4H8O. Keisomeran pada butanal sebagai senyawa alkanal mempunyai 2 isomer, yaitu butanal dan 2 metil propanal atau isobutanal. Rumus struktur isomer senyawa butanal dan 2 metil propanal atau isobutanal dapat dinyatakan seperti pada gambar. Jadi, kedua isomer butanal ini sama-sama memiliki rumus molekul
C4H8O. Namun kedua strukturnya berbeda. Perbedaannya pada butana dibangun oleh rangka karbon lurus, sedangkan 2-metilpropanal dibangun oleh rangka karbon bercabang. Rumus struktur butana dibangun oleh rantai induk lurus dengan 4 karbon atom. Rantai induk dengan 4 karbon pada alkanal adalah butanal. Rumus struktur 2-metilpropanal tersusun dari rantai induk bercabang yang mengikat gugus alkil. Rantai induk memiliki atom karbon sebanyak 3 atom dan nama alkanalnya adalah propanal. Cabang terletak pada karbon nomor 2 dengan mengikat gugus alkil yang mengandung 1 karbon yaitu metil. Sifat fisis senyawa aldehid. Aldehid merupakan senyawa polar dan mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada senyawa non-polar. Adanya kemampuan membentuk ikatan hidrogen, maka aldehid dengan bobot rendah dapat larut dalam air. Berikut adalah contoh dari sifat fisis beberapa senyawa aldehid untuk sifat fisisnya. Reaksi-reaksi senyawa aldehid. Yang pertama, reaksi oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Aldehid merupakan reduktor kuat sehingga dapat mereduksi oksidator-oksidator lemah. Aldehid dapat diketahui dengan reaksi Tollens dan reaksi Filling yang merupakan oksidator lemah. Yang kedua, reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap jika reaksi yang mengadisi bersifat polar, maka gugus yang lebih positif terikat pada atom oksigen dan gugus negatif terikat pada atom karbon. Contoh reaksi oksidasi aldehid oleh kalium permangan KMnO4. Reaksi oksidasi aldehid dengan oksidator KMnO4 dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat atau RCOOH. Reaksi oksidasi propanal menghasilkan asam propanoat akan memenuhi persamaan reaksi seperti pada gambar. Pada reaksi ini, senyawa propanal dioksidasi oleh kalium permangat dalam suasana asam dan membentuk asam propanoat. Aldehid dapat mereduksi reaksi Tollens dan menghasilkan cermin perak, yaitu endapan perak membentuk cermin pada dinding tabung reaksi. Reaksi ini sering dikenal dengan sebutan reaksi cermin perak. Contoh reaksi adisi senyawa aldehid dengan hidrogen. Reaksi adisi aldehid dengan hidrogen akan menghasilkan alkohol primer dengan bantuan katalis Ni atau PT.
Reaksi adisi aldehid dengan hidrogen ini bersifat reduktif, artinya aldehid akan tereduksi. Reaksi adisi propana oleh hidrogen akan menghasilkan propanol. Berikut adalah gambar. Reaksi adisi propana oleh hidrogen menyebabkan ikatan rangka pada gugus aldehid COH pecah dengan terikatnya atom hidrogen oleh atom oksigen dan terikatnya atom hidrogen yang satunya oleh atom karbon pada gugus aldehid tersebut. Kegunaan dari senyawa aldehid. Aldehid digunakan dalam membuat formalin. Yang kedua, senyawa aldehid digunakan untuk membuat berbagai jenis plastik termoset. Plastik termoset ini adalah plastik yang tidak mudah meleleh pada pemanasan. Yang ketiga, kegunaan senyawa aldehid. Aldehid digunakan untuk memproduksi produk turunannya, yaitu sebagai bahan baku membuat asam asetat, N-butanol, 2-heksil, etanol, dan lain-lain. Jadi, itu saja penjelasan materi dari aldehid. Sekian dan terima kasih.